Nabi menyampaikan, tunkahul mar'atu li arba'in. Satu li maliha, kedua li jamaliha, ketiga li nasabiha, keempat li diniha. Awas, fadfar bidzatid dini taribat yadak. Cenderungnya orang menikah mencari pasangan satu karena faktor harta bendanya. Faktor harta. Laki-laki menyiapkan hartanya, perempuan juga menyiapkan dirinya, gitu kan? Nunggu-nunggu bagaimana cukup tidak melamarnya. Kadang-kadang laki-laki karena ingin jalan pintas mencari orang kaya, gak ada masalah. Yang penting ketika menikah kaya. Atau mencari-cari untuk menyiapkan nafkahnya dan sebagainya, itu kecenderungannya. Baik, diartikan pula oleh para ulama, ada sebagian yang mengartikan kalau ingin mencari calon pasangan, cari yang berkesesuaian dengan kemampuan kita untuk menyiapkan harta. Jadi kalau gaji Anda misalnya kemampuan 5 juta, maka jangan cari pasangan yang zakat mualnya sampai 10 juta. Itu bisa bikin beban, ya, sesuaikan. Cari kebiasaannya mengatur harta Anda. Kedua, lijamaliha, karena faktor parasnya. Paras. Ya, tidak dipungkiri laki-laki mencari yang parasnya terlihat cantik. Perempuan yang terlihat ganteng untuk laki-lakinya itu nggak ada masalah, kecenderungan umum. Yang ketiga, linasabiha, latar belakang, cari anak siapa dia, dari mana keturunannya. Maaf ya, maaf, ini kasus di MUI pernah terjadi. Ada seorang menikah, sudah punya anak 3. Maaf, ketika menikah punya anak 3, diketahui berasal dari ibu susuan yang sama. Akhirnya dipisahkan dia, bukan cerai tapi fasakh. Fasakh itu dipisahkan tanpa melalui proses perceraian, pisah langsung. Ya, sudah punya anak 3. Maka ketahui siapa latar belakang pasangannya. Yang keempat, lidiniha, cari yang agamanya bagus. Ya, fadfar bidzatid dini taribat yadak. Kalau agamanya dapat bagus, maka Masya Allah, kata Nabi, Anda beruntung. Maka kiat-kiat yang pertama, tolong maksimalkan kedekatan dengan Allah. Sebelum menikah, rajin tahajud. Kemudian tunaikan amal soleh, baca banyak Al-Quran dan sebagainya. Saya baru menghadiri pernikahan sepupu, ya, Jumat kemarin. Itu sedang tren ya sekarang. Sebelum nikah baca Ar-Rahman, ya kan? Ada yang baca Al-Quran, ada yang maharnya diikat dengan Al-Quran, sebagiannya itu bagus. Ya, walaupun barangkali ya kita membiasakan dengan yang baik-baik tanpa memberikan beban. Ya, jadi silahkan dari sekarang baca Al-Quran, baca Al-Quran. Sekarang ada tren mencari calon menantu itu dengan melihat kepada kemampuan baca Al-Qurannya. Itu bagus, Masya Allah. Ya, saya pernah dapat kisah, ada seorang kiai punya anak perempuan cantiknya luar biasa, dilamar oleh 3 pemuda sekaligus. Ternyata yang ditanya bukan harta bendanya, ditanya Qurannya. Ananda yang pertama siapa namanya? Saya Anas Pak, katanya. Masya Allah, baca surat An-Nas. Itu dibaca bagus. Yang kedua siapa? Saya Torik Pak, baca At-Torik. Masya Allah, baca bagus. Yang ketiga, belum ditanya sudah pucat. Begitu ditanya, kalau Ananda siapa? Saya Imron Pak. Tapi dia tidak mau kalah. Tapi panggilan sehari-hari Kulhu Pak. Nama Imran, panggilan sehari-hari Kulhu. Baik. Ya sudahlah. Baik. Cari mahar yang bagus, Quran surah keempat ayat keempat. Cari mahar yang bisa mengingatkan Anda dengan Allah. Seperangkat alat salat, mushaf. Jangan cuma cari mahar yang cuma urusan dunia, emas, sekian, bagus, bagus. Tapi hadirkan juga hal yang bisa mengingatkan pasangan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pelajari ayat-ayat pernikahan, khususnya Quran surah ke-30 ayat ke-21. Saya ada buku yang dituliskan judulnya Pengantin As-Sunnah. Mungkin nanti bisa dirujuk, di situ kami tuliskan dengan cukup lengkap. Assalamualaikum sahabat-sahabatku. Ayo dukung terus channel MD Islami Populer agar terus memberikan konten-konten yang sangat bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe dan bagikan. Terima kasih.